Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله
fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman, kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya pula. Dan tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat yang amat sangat banyak Allah berikan kepada kita. Maka kita sebagai hamba-Nya harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan terus menambahkan nikmat-Nya kepada kita sekalian. Akan tetapi ketika kita lupa tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah, dan tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah, pasti dan tentu di antara kita ingin sekali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa baik yang disengaja maupun yang tidak kita sengaja. Dan perlu para jemaah ketahui bahwasanya ada sebuah doa yang mana ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mencakup segala hal, sudah mencakup segala dosa, baik itu dosa besar maupun dosa kecil. Inilah doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga bisa kita rutinkan mengamalkan doa-doa ini. Doanya bunyi, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa membaca doa, Allahumma ighfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ighfirli jiddi wa hazli wa khata'i wa amdi wa kulla dhalika 'indi. Ini merupakan doa yang sering dipanjatkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan doa ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya, ya Allah, ampunilah kesalahanku, kejahilanku, sikapku yang melampaui batas dalam urusan, dan segala hal yang Engkau lebih mengetahui hal itu dariku. Ya Allah, ampunilah aku kesalahan yang kuperbuat tatkala serius maupun saat bercanda, dan ampunilah pula kesalahanku saat aku tidak sengaja maupun sengaja. Ampunilah segala kesalahan yang kulakukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para jemaah yang dirahmati Allah, doa ini adalah doa yang mencakup segala macam istighfar atau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa ini sifatnya umum, mencakup semua yang disertai dengan perincian dengan lafaz yang tegas. Oleh karenanya jangan sampai di antara kita melakukan hal-hal dosa termasuk dosa besar, karena sangat sulit Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Maka kita harus senantiasa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan daripada dosa-dosa besar. Disebutkan dalam dua ayat, in tajtanibu kaba'ir ma tunhauna anhu tukaffir ankum sayyi'atikum wa tudkhilukum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang, kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosa kecil, dan kami masukkan kamu ke dalam surganya yang mulia. Quran Surah An-Nisa 31.
Dan ayat lain disebutkan alladzina yajtanibuna kaba'iral isma wal fawahisha illa al-lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah, yaitu orang-orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Rabbmu maha luas ampunannya. Quran surah An-Najm ayat yang ke-32. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, al-lamam yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah dosa-dosa kecil. Berarti dosa kecil dapat terhapus di antaranya karena menjauhi dosa-dosa besar. Oleh karenanya para jemaah yang dirahmati Allah, jangan sampai di antara kita mendekati dosa-dosa besar. Salah satu di antaranya adalah dosa perbuatan syirik. Karena innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain dari dosa syirik itu bagi yang Allah kehendaki. Karena apa? Karena ketika kita melakukan dosa syirik, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus seluruh amal kita, akan menghapus segala perbuatan baik kita sehingga tidak tersisa sedikit pun. Dan juga ketika kita melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, haram bagi kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Sesungguhnya orang yang mensekutukan sesuatu dengan Allah atau melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Dan juga ketika kita melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berbuat kezaliman yang amat sangat besar. Innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya mensekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan benar-benar kezaliman yang besar. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sehari yang dihitung oleh sahabatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon ampun kepada Allah lebih daripada 70 kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, ayyuhan nas tubu ila rabbikum fa inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Wahai sekalian manusia, ini seruan kepada kita semuanya. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Rabb kalian. Sesungguhnya aku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Lalu bagaimana dengan kita para jemaah sekalian? Apakah kita sudah memohon ampun kepada Allah? Apakah kita sudah beristighfar kepada Allah? Yang mungkin ketika kita berangkat dari rumah kita tidak sengaja untuk melakukan kemaksiatan, kita tidak sengaja melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para jemaah sekalian, mumpung masih ada waktu, marilah kita senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, dalam hadis yang hampir sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallah inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsar min 70 marrah. Demi Allah, kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari sebanyak 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, bahkan dalam hadis lain disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sehari memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 100 kali. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu fil yaumi ilaihi 100 marrah. Wahai sekalian manusia, ini juga merupakan seruan kepada kita
semua. Wahai sekalian manusia, beristighfarlah, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena aku, kata baginda Rasul, selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Bahkan suatu ketika Huzaifah radhiyallahu an berkata, kana fi lisani darabu ala ahli lam a'budu ila ghairi, fadzakarta dzalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu lisanku, kata Huzaifah, biasa berbuat keji kepada istriku, kepada keluargaku, namun aku tidaklah menganiaya yang lainnya, kata Huzaifah. Kemudian Huzaifah ini menceritakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aina anta minal istighfar ya Huzaifah? Inni la astaghfirullah kulla yawmin ma tamarrah wa atubu ilaih." Mana taubatmu Huzaifah? Mana istighfarmu wahai Huzaifah? Sesungguhnya aku, kata baginda Rasul, selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari sebanyak 100 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan tauladan terbaik kita. Kalau misalkan kita mengatakan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu ikutilah jejak beliau. Jangan sampai di antara kita bermalas-malasan dalam beribadah, jangan sampai di antara kita malas-malasan dalam beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang lalu maupun yang akan datang, beliau masih sempat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita para jemaah sekalian yang belum tentu kita dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Masihkah kita santai-santai saja? Akankah ada jaminan bagi kita untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka jangan sampai di antara kita melupakan untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan tauladan terbaik kita. Maka contohlah beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai di antara kita meremehkan hal ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fataqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita merupakan manusia lemah yang harus senantiasa selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa ampunan Allah Subhanahu wa taala kita tidak ada apa-apanya. Oleh karenanya ketika kita melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka segeralah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak ada jaminan bagi kita untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa ampunannya.
dan juga semoga kita termasuk hamba pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan ingat kepada kita. Akan tapi ketika kita melupakan Allah, ingat para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, Allah pun akan melupakan kita. Nasullaha fanasiyahum. Sebagai penutup, ada sebuah istighfar yang mungkin sebagian dari kita sudah menghafalnya, yaitu Sayyidul Istighfar atau penghulu istighfar. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis sahih Al-Bukhari dari Shaddad bin Aus radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, penghulu istighfar atau sayyidul istighfar adalah apabila engkau membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Hadis sayyidul istighfar ini meliputi makna taubat yang terdapat pula hak-hak keimanan. Kita berbuat dosa dan kita menyelesaikannya, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu taubat kepada kita. Dan barang siapa mengucapkan sayyidul istighfar ini pada siang hari dan kemudian kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mati pada waktu itu, maka Allah Subhanahu wa taala jamin untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika kita membacanya pada malam hari kemudian kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggal pada saat membaca sayyidul istighfar ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan jamin untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia yang lemah, yang sering melakukan perbuatan dosa. Kita berbuat dosa dan kita menyesali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu taubat kepada kita. Sebagaimana hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala berfirman, ya ibadi innakum tuhbituna bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a wastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian berbuat dosa di waktu siang dan malam, dan aku mengampuni dosa-dosa itu semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan hadis qudsi. Hadis qudsi adalah merupakan firman Allah yang tidak dicantumkan dalam Al-Quran. Maka mintalah ampun kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kalian. Hadis riwayat Muslim. Oleh karenanya para jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba pilihan yang kelak akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk hamba pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa mudah lisan kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus salam.